ini yang merasa diberkati oleh Tuhan? Tunjuk jari. Mari kita yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merespon dengan menyerukan tepuk Yesus bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, Yesus, yes. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan kegiatan, mari kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan dalam suatu doa. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Tasya. Nah, mari teman-teman, kita akan memulai ibadah anak pada minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Terbukti pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah anak minggu ini. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu, kiranya Engkau sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, supaya apa yang kami kerjakan benar-benar bisa memasyurkan dan memuliakan nama-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan dengan pujian, "Aku senang jadi anak Tuhan." Aku senang jadi anak Tuhan.
Selamat pagi anak-anak. Salam. Anak-anak yang baik akan disayang oleh Tuhan. Tetapi anak yang sombong pasti akan menerima akibatnya. Anak-anak, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada kitab 1 Samuel 17 ayatnya 1 dan seterusnya. Sedangkan ayat emasnya diambilkan dari kitab Yesaya 2 ayat 11a yang berbunyi, orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Mari kita dengar bersama-sama. Adalah seorang tentara yang gagah perkasa, tinggi dan besar tubuhnya. Tingginya mencapai 6 hasta lebih 1 jengkal atau 3,5 meter. Ia seorang pemberani, ahli berkelahi dan juga ahli berperang. Ia punya alat perang yang lengkap, ketopong kepala yang kuat, perisai dada yang kuat, pedang dan tombak juga sangat tajam. Tetapi sayang anak-anak, tentara itu memiliki sifat yang angkuh, congkak, sombong, suka merendahkan orang lain, bahkan suka menantang berkelahi kepada orang lain. Anak-anak ingin tahu namanya siapa? Coba kira-kira namanya. Ayo jawab. Ayo jawab. Iya, betul sekali. Orang itu namanya Goliat, pendekar perang dari Filistin. Digarisbawahi, Goliat adalah pendekar perang dari Filistin yang memiliki sifat sombong, congkak, dan angkuh. Tetapi ada juga seorang pemuda yang elok rupanya. Ia tidak segagah dari Goliat dan tidak juga sekuat dengan Goliat. Namun anak-anak, pemuda tadi memiliki watak yang sopan, lemah lembut, taat kepada orang tua, juga taat kepada Tuhan. Ia bukan seorang prajurit yang tangguh, tapi dia hanya seorang penggembala kambing dari kambing ayahnya. Sekali lagi saya katakan, ia tidak ahli berperang, bahkan tidak punya senjata. Dia hanya punya 1 ketapel dan 5 batu kerikil. Namun anak-anak, sebagai penggembala domba, orang tersebut memiliki pengalaman yang sangat hebat. Ia pernah memburu, menangkap, dan merobek mulut singa. Sekarang sekali lagi, coba anak-anak terka, siapa nama pemuda tersebut? Ayo jawab. 1, 2, 3. Betul sekali. Pemuda tadi bernama Daud. Ia seorang pemuda yang berasal dari Israel
Pemuda yang taat kepada orang tua juga taat kepada Tuhan. Tibalah pada suatu waktu Goliat bersama dengan bala tentaranya dengan pedang di tangannya, bahkan tombak ada di pundaknya. Goliat berteriak, "Daud, Daud, Daud, di mana kau?" Dia menantang Daud. "Di mana kau, Daud? Akan kupenggal kepalamu, akan kubunuh kau." Tetapi apa anak-anak? Daud dengan tenangnya ia datang menghadapi Goliat. Dengan ketapel ada di tangannya, ia berdoa, "Tuhan, lindungilah aku." Maka anak-anak, di situ terjadilah pergulatan peperangan antara Daud dengan Goliat. Terjadilah peperangan itu, prok, dan seterusnya. Goliat yang datang dengan membawa pedang, tetapi Daud datang dengan nama Tuhan. Sebelum pedang Goliat menebas kepala daripada Daud, Daud terlebih dahulu mengayunkan ketapelnya. Cuit, prak, pas sekali batu kerikil Daud kena di dahi daripada Goliat. Saat itu Goliat pun jatuh dan jatuh. Maka anak-anak, ketika Goliat jatuh, Daud dengan segera mengambil pedangnya, menebas lehernya, membunuh daripada Goliat tersebut. Dan akhirnya anak-anak, setelah peperangan antara Goliat dan Daud itu terjadi, sekarang nyatalah pembelaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di pihak yang benar. Goliat yang sombong, akhirnya dia mati. Namun Daud, orang yang rendah hati, dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya anak-anak, pelajaran pada saat pagi hari ini, saya menekankan kepada anak-anak, supaya anak-anak belajar menjadi anak yang baik. Sebagaimana sudah dikatakan di atas tadi, bahwa anak yang baik Tuhan senantiasa akan mengasihi. Namun kepada orang yang sombong, Tuhan akan menghukumnya. Demikian anak-anak cerita pada saat pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan, jangan sombong, tapi belajarlah merendahkan diri. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersembahkan apa yang sudah kita persiapkan bagi Tuhan. Dengan kita akan memuji nama Tuhan. Aku bawa.
Mari anak-anak, sebelum kita bersama-sama kembali ke rumahnya masing-masing, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai acara kebaktian anak pada saat pagi hari ini. Seberapa persembahan yang telah kami berikan Tuhan, Engkau sucikan, Engkau berkati Tuhan, supaya persembahan ini boleh berguna ya Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami. Dan sebentar juga Tuhan kami akan kembali ke rumahnya kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami Tuhan, maka akan memberkati kami di langkah selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau akan mengantarkan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Yuk. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita tadi berdoa, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Dia harus semakin bertambah, yang akan dipandu oleh Kak Ike. Kita akan bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tutup kegiatan pada saat ini. Kita akan tutup dengan memujikan nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Kasih.